bertanya misalnya, tahu nggak presiden siapa pelakunya? Tentu presiden punya insting berdasarkan pengetahuan dia yang dia peroleh dari tatap mata dengan pejabat-pejabat di bawah dia, atau mungkin dari laporan beberapa pejabat pada presiden. Kemarin saya kan diajak oleh Said Didu, Adi Masahid, teman-teman itu Rocky Gerung ke rumah Novel Baswedan, ya. Kalau publik kayaknya udah nggak berharap sama presiden. Ya, karena kalau bukan pelakunya kan peradilan sesat namanya, kan begitu. Selamat malam Bapak-Bapak. Saya langsung ke Bung Refli. Bung Refli, Anda keras sekali kemudian melakukan pernyataan di sejumlah media. Saya ingin bacakan bahwa ketika dilanjutkan sidang peradilan kasus penyiraman air keras novel, maka bisa jadi peradilan sesat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaiknya kedua terdakwa penyiram novel dibebaskan saja. Apa yang Anda maksudkan di sini? Hari Minggu kemarin saya kan diajak oleh Said Didu, Adi Masahid, teman-teman itu Rocky Gerung ke rumah Novel Baswedan, ya. Kan undangan itu saya kemudian datang sendirian di antara anak saya. Lalu kemudian ya sebagai orang hukum kan saya pengen tahu apa sih duduk masalah sesungguhnya, paling tidak dari perspektif Novel sendiri, ya. Lalu kemudian pada waktu ngobrol-ngobrol, ya Novel mengatakan dia merasa tuntutan 1 tahun itu seperti pelecehan. Karena dia merasa unsur pemberatan itu sebenarnya sudah terbukti semua, misalnya unsur niat, ya sama seperti bentang Emon, ya, orang subuh-subuh bangun naik motor bawa air keras lalu kemudian menyiram orang, kan nggak mungkin kalau nggak ada niat, nggak mungkin iseng lah kira-kira. Yang kedua adalah menggunakan alat atau sarana yang berbahaya, ya, yaitu air keras. Itu sama bahayanya kan dengan benda-benda tajam, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang ketiga adalah akibat yang ditimbulkan kan kita bisa lihat sendiri, kebutaan 100% di mata kiri dan lalu 60% di mata kanan. Jadi tinggal 40% saja penglihatannya. Lalu kemudian dilakukan terhadap petugas, ya, petugas dalam hal ini petugas hukum. Nah, 4 unsur pemberatan itu sudah terpenuhi. Oke. Kok cuma dituntut 1 tahun? Nah, itu kira-kira keluh kesah Novel. Lalu saya tanya, Mas Novel, apakah yakin bahwa kedua terdakwa itu pelakunya? Dia bilang, saya sini nggak yakin katanya. Lalu kemudian dia mengungkapkan proses-proses persidangan, di mana sesungguhnya dasar untuk menyidangkan kedua orang itu hanya didasarkan pada pengakuan diri mereka sendiri gitu loh, yang tidak didukung oleh bukti-bukti lain. Nah, seperti tadi sudah diberitakan. Kalau saya bilang begitu loh, kalau memang tidak yakin dan bukan kedua orang itu, saya bilang bukannya dituntut berat, malah seharusnya dibebaskan, saya bilang. Karena kalau bukan pelakunya kan peradilan sesat namanya, kan begitu. Saya ke Rocky, ya. Memang dari awal kasus ini juga sudah penuh dengan yang absurd banget gitu ya. Pertama-tama saya masih ingat itu Irawan, ya, ada yang mengatakan bahwa iya ini mungkin berkaitan dengan istri Novel yang jual jilbab. Pokoknya dari awal itu sudah mencurigakan begitu ya, ketika katanya gara-gara jual jilbab online istrinya begitu. Tapi kemudian untung publik terus mengawal, tapi tampaknya sekarang ini tetap saja begitu dipertontonkan ke publik keanehan atau kejanggalan-kejanggalan itu. Tetapi Kak Rocky, ini kan proses pengadilan begitu ya. Mengapa kemudian yang disalahkan presiden lagi begitu? Kan presiden tidak bisa intervensi ini. Kak Rocky yang sukanya nyalahin presiden. Oke, coba saya cari cara supaya presiden tidak disalahkan karena ya, ini kan jaksanya yang nuntut gitu kan. Logika kriminal di situ. Saya tentu dengan sendirinya, tapi variabelnya kan bukan sekedar jaksa dan Novel dan yang terdakwa. Ada variabel lebih luas di situ sehingga dibentuklah tim. Kan berapa kali tim dibentuk oleh presiden panggil Kapolri. Jadi ini causa celebre, kasus yang sudah
jadi selebrasi itu. Nah, supaya gampang saya coba pakai cara berpikir Sherlock Holmes gitu ya. Sherlock Holmes punya asisten resersenya dia itu namanya Dr. Watson, ahli kimia itu. Sherlock Holmes suka ngeledek si Watson ini karena si Watson seolah-olah menganggap sulit betul memecahkan kriminalitas. Kata Sherlock Holmes, it is elementer Watson, itu terlalu elementer, jadi gampang sekali. Hanya dengan you pakai otak sedikit, you bisa lihat kausalitas, you bisa lihat kumpulan fakta dari atas, maka you bisa mampu untuk melihat labirin yang disumbat oleh data gitu. Nah itu juga berlaku pada kasus macam ini. Karena apa? Karena tadi saya terangkan bahwa Presiden pernah membentuk tim, memanggil Kapolri segala macam, dan semua orang menganggap bahwa ada urgensi terhadap kasus itu, sehingga Presiden harus melibatkan diri di situ. Jadi pada waktu itu kita sebetulnya udah ragu dari awal, gitu kan. Ada tim ini, ada tim teknis sudah bekerja 3 bulan, terus nanti kasih laporan, bukan dia yang bekerja untuk mencari fakta-fakta, tapi dia bekerja untuk membuat kerangka pencarian fakta. Itu kan aneh sekali kan. Jadi dari awal ada perlambatan terhadap kasus ini. Nah sekarang kalau saya berupaya untuk berpikir ala Sherlock Holmes, saya bertanya misalnya, tahu nggak Presiden siapa pelakunya? Tentu Presiden punya insting berdasarkan pengetahuan dia yang dia peroleh dari tatap mata dengan pejabat-pejabat di bawah dia, atau mungkin dari laporan beberapa pejabat pada Presiden. Kan Presiden punya kemampuan melampaui fasilitas yang tersedia secara formal kan. Dia punya aparat intelijen, dia punya hotline khusus dengan sumber-sumber informasi, sehingga saya harus mengasumsikan Presiden tahu siapa pelakunya itu. Saya bilang saya mengasumsikan bahwa Presiden tahu. Masalahnya si pelaku tahu nggak bahwa Presiden tahu dia pelakunya itu? Saya kira juga dia tahu. Pertanyaan ketiga, apakah Presiden dengan pengetahuan tadi itu menyimpan sendiri pengetahuan ini sebagai rahasia? Tidak mungkin. Presiden pasti juga memberitahu pada beberapa orang dekatnya tuh. Jadi kelihatannya kasus ini diketahui sebetulnya, cuman tidak mau saling ngecek. Si pelaku tidak mau ngecek apakah Presiden tahu dia pelakunya, atau otaknya, aktornya, aktor intelektualnya. Presiden tidak mau ngecek pada orang lain apakah betul dia pelakunya. Karena itu kemudian kasus ini ditunda begitu panjang untuk mematangkan skenario. Kan cuma itu alasannya kan. Nah sekarang skenario itu tidak bisa diselesaikan oleh kejaksaan, sehingga menimbulkan kesimpulan yang menjengkelkan publik. Jadi kecelakaan kecil pada tuntutan jaksa itu justru yang membuat orang berpikir ada skenario yang tidak bisa dijalankan. Itu cara berpikir Sherlock Holmes begitu tuh. Nah, sekarang kita bisa cicil satu persatu. Mungkin sekali ini soal politik terlalu tinggi sehingga si pelaku mulai berpikir bagaimana kalau kita carikan cara agar supaya nanti Presiden tidak tahu siapa pelakunya. Dengan membuat kasus ini berlipat-lipat sehingga reaksi akan diteliti secara intelijen, kemudian dicari cara lagi supaya seolah-olah pengadilan itu berlangsung secara fair. Nah sekarang jadi terbalik kan. Logika itu dibaca oleh publik. Karena itu publik menuntut bahwa saya kira publik menganggap bukan dia pelaku utamanya. Bukan si penyiram ini sebetulnya yang ada di lokasi pada waktu itu. Atau si penyiram utama tidak ingin diberitahu karena dia sekaligus disimpan untuk kesimpulan baru nanti pada waktu pemeriksaan jaksa. Jadi orang menganggap itu yang sedang berlangsung sekarang. Karena itu orang menunggu siapa sebetulnya pelaku utamanya tuh. Nah kalau kepercayaan publik ini udah hilang, mau diguyur dengan seluruh informasi, disinformasi dari buzzer pun nggak akan berhasil. Karena dimensi ini udah masuk ke dalam ketidakpercayaan publik terhadap sistem penegakan hukum. Ini soalnya. Jadi penundaan itu selalu menimbulkan kejahatan baru. Dan ini udah 2 tahun kasus itu. Karena itu saya katakan di beberapa media kemarin bahwa novel matanya dibuat buta oleh air keras.
Tetapi mata publik tidak mungkin lagi dibuat buta oleh air keras kekuasaan. Karena publik membaca logika kekuasaan bekerja di balik mata yang disiram air keras pada saudara novel. Nah, kita bisa katakan tuntutan jaksa itu adalah air keras baru yang berupaya disiramkan supaya publik tidak bisa melihat kejahatan sebetulnya. Tetapi mata publik itu sekarang dilindungi oleh akal sehat. Nah, problem ini yang akan berkembang terus, ya, itu pasti dalam 1 bulan ke depan itu Tempo, Kompas akan dipaksa untuk jadikan lagi ini headline, dan istana akan kepanasan lagi untuk cari cara. Kita lihat aja taruhan sama saya bahwa beginian ini akan jadi awal dari upaya untuk memperlihatkan bahwa selain soal mata novel, itu ada macam-macam kasus lain juga yang sejenis yang tidak ditutupi. Jadi tutup menutup kasus itu justru sudah menandakan bahwa ada kejahatan besar. Itu yang biasa disebut oleh Sherlock Holmes too elementer, terlalu elementer, terlalu gampang untuk disembunyikan. Iya. Saya kira itu. Jangan-jangan justru gara-gara air keras ini mungkin bisa membutakan mata novel, tapi ini justru membuka mata publik ya tentang kebobrokan penegakan hukum, begitu. Mungkin saya ke Kak Haris Azhar. Iya, memang dalam banyak, karena kebobrokan hukum itu kan dipakai untuk menutupi kejahatan. Nah, banyak kejahatan dari sisi durasinya makin sering gitu ya. Kejahatan-kejahatan seperti ini tuh makin banyak terjadi. Dan skala-skala lebih kecil itu banyak terjadi di lapangan. Jadi sebetulnya ini semua terkoneksi, dan masyarakat tuh gampang memahami novel bukan dalam konteks novel kesihan gitu. Novel diserang ketika KPK kepercayaannya lagi tinggi, sekarang udah anjlok nih. Nah, dulu waktu diserang kepercayaannya itu lagi tinggi. Jadi begitu orang lihat novel diserang ini pasti gara-gara KPK, enggak juga. Itu iya. Tapi di sisi yang lain masyarakat juga mengalami hal-hal tersebut. Sekarang petani ditangkap sama polisi, dipidanakan, dibawa ke pengadilan, itu cerita mingguan sekarang. Masyarakat adat juga ngalamin hal yang sama gitu. Mereka sebenarnya jauh lebih rumit ya, karena kasusnya ada di ujung-ujung samping hutan, lagi mempertahankan tanah adatnya, tiba-tiba perusahaan masuk gitu ya, yang konsesinya ada milik sejumlah menteri, sejumlah jenderal gitu, tiba-tiba mereka dititipin pesan harus disingkirkan, kasih simbolisasi kekejaman hukum untuk menyingkirkan mereka. Nah, itu dididik. Jadi hukum itu memang dipakai sebagai alat untuk kejahatan, memuluskan praktek bisnis, memuluskan balas dendam. Tapi tentunya ini setelah ini terjadi, Kak Haris, publik tentu berharap dong presiden sebagai pemimpin tertinggi begitu. Kira-kira meskipun kepercayaan publik terhadap pengadilan ini sudah dianggap rekayasa begitu, tapi masih bisa tidak berharap kepada presiden begitu? Kalau publik kayaknya udah nggak berharap sama presiden. Enggak, Nah, kalau bukan presiden siapa lagi yang bisa menengahi ini ya, maksudnya karena kan pengadilan sebenarnya yang diharapkan. Sekarang dibalik, Jokowi sebenarnya bukan sekarang, dari dulu Jokowi itu bertindak hanya mengukur sentimen di sosmed. Itulah gilanya kita. Jadi kita ini sekarang urusan nyari kancing copot sampai urusan bahwa ada menteri yang ngawur, kita harus cari sosmed. Tapi di sosmed pun dihadang oleh pasukan buzzernya pemerintah. Gitu. Mekanisme ini nggak jalan. Anda boleh tanya sama saya, gitu. Yang paling mendingan hari ini Komisi Negara itu cuma ombudsman paling mendingan secara komparatif dibandingkan yang lain. Kita datang ke Komnas HAM udah mengukir-ngukir rekomendasinya dikirim kementerian ini, nggak jalan, ya kan? Kita nanti lapor ke Kompolnas nih ada polisi nggak nanganin kasus begini-begini, Kompolnas dicuekin. Jadi mekanisme itu nggak berjalan, Rahma. Lah kalau nggak bisa berharap ke presiden, terus berharap ke siapa ini untuk menengahi masalah ini? Itu situasi kita, rumitnya kita itu hari ini, kita ini mengandalkan solidaritas hari ini. Untung ada YouTube kayak Rahma Sarita begini kan, gitu, yang terus menggalang solidaritas.
Sebetulnya masyarakat ini mengandalkan solidaritas, lalu menemukan instrumen sosial media, lalu memperkuat sosial media yang diserang kayak si Emon, ngeritik negara, ngeritik jaksa, diserang, muncul lagi solidaritas yang lebih luas. Itulah pergumulan gelombang itu yang sekarang sedang meluas. Saya nggak tahu nih ujungnya apa. Tapi yang jelas masyarakat sudah tahu bahwa Nahdlatul ini ngandelin presiden. Karena presiden itu dia tidak berpikir, dia tidak menggunakan indikator, dia hanya melihat laporan tiap pagi yang lagi rame apa sosmed. Nah itulah gunanya orang-orang yang ada di sekitar istana itu yang kerja di bagian penasehat bagian informasi dan media, cuma nge-briefing soal begitu. Logik bagaimana negara ini harus bekerja, apakah dia telepon ke Hakim Agung sama Agung, apakah dia ngobrol sama Jaksa Agung, membicarakan soal kasus-kasus yang prioritas. Saya nggak punya informasi itu. Mudah-mudahan ada dalam rangka supaya kita mendukung presiden gitu ya. Mudah-mudahan ada. Tetapi nggak pernah ngelihat produknya saya. Jadi kalau Anda paksa saya nanya apa yang masyarakat bisa andalkan, harapkan dari presiden, ya apa ya? Saya nggak punya rumusan kalimat yang tepat.